ibadah. Yang sesungguhnya itu esensinya. Kita datang bukan untuk cari berkat. Halo? Amin? Sekali lagi, ibadah, esensi dari ibadah datang kepada Tuhan bukan hanya untuk cari berkat. So gini, kita diberkati atau tidak diberkati, Tuhan layak disembah. Halo? Amin? Kita sehat atau sakit, Tuhan tetap layak disembah. Amin? Kita ada pergumulan atau tidak ada pergumulan, Tuhan tetap layak disembah. Amin? My God. Oke, boleh next? Oke, kita akan baca sama-sama, saudara. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25 kita baca bergantian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 25. Saudara, ada satu kata yang sangat luar biasa, mengambil alih. Mengambil alih itu gini, saudara. Gini. Seperti yang di dalam 1 Korintus, Rasul Paulus bilang gini, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta, oh my God, semua peserta, saya dan saudara semua turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang yang dapat hadiah. Karena itu ada kata ini, larilah begitu rupa. Soalnya ini, saudara, Alkitab tidak mencatat gini, semua peserta turut berjalan. Alkitab mencatat turut berlari. Kenapa? Karena gini, saudara, take over itu harus mendisiplinkan diri. Mengambil alih itu harus mendisiplinkan diri. Soalnya ini, di dalam surat ini Paulus bilang gini, kamu harus lari, kamu gak bisa jalan. Kalau jalan itu banyak hambatan. Kalau jalan banyak intimidasi. Kalau jalan banyak suara-suara gak jelas. Betul? Makanya orang yang lari, orang itu fokus. Kalau orang yang jalan, banyak intimidasi, itu banyak suara-suara aneh-aneh, gosip sana sini, betul? Ngomongin orang, ngomongin masalah dan lain-lain. Itu orang yang berjalan. Tapi kalau orang yang lari, suara apapun, aku gak peduli. Aku harus lari. So ini Paulus tulis dengan jelas bahwa semua peserta harus berlari, gak boleh jalan. Amin? Lihat nih, dia tulis ini, larilah begitu rupa. Saudara tahu arti kata lari begitu rupa? Lari begitu rupa itu gini, apapun yang menghalangi saya gak peduli. Bukan lari biasa, lari begitu rupa itu gini, lari, pokoknya lari. Ada masalah, kamu spiritmu harus lari. Cari Tuhan harus kencang. Amin. So ini bukan santai. Rasul Paulus mengajar kita bukan sebagai orang Kristen yang biasa, bukan orang Kristen yang apa ya, yang apa namanya, biasa-biasa saja, atau orang Kristen yang suap-suap buku. Kalau hari Minggu itu gini, orang Kristen yang Car Free Day. Oh my God. Bukan orang Kristen yang Car Free Day. Jalan, oh yang penting jalan. No. Ini gelanggang pertandingan, bukan Car Free Day, saudara. Yang dimana-mana, wah ada enak tuh, yuk jajan dulu. Nah ini nih, hal-hal spiritual yang seperti ini, itu bisa mempengaruhi kita. Kamu jalan, kamu gak akan fokus. Banyak orang jualan, enak nih, jalan. Semakin jalan, semakin santai. Betul? Kita gak pernah tahu tujuannya kemana. Tapi kalau orang bertanding, berlari, dia tahu tujuannya kemana. Betul gak? Finish, garis finish. Makanya ada kata, larilah begitu rupa. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal.
ayat ini, mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, hadiah. Tapi kalau secara rohani, kita memperoleh mahkota yang abadi. Amin. Makanya gini, harus lari begitu rupa. Saudara tahu kata aslinya lari begitu rupa dalam bahasa aslinya itu artinya gini, ada rintangan apapun, kamu tetap lari. Halo, ada rintangan apapun, kamu tetap lari. Rohmu harus kuat. Saudara, saya mau bilang ini ya, banyak orang percaya, banyak para pemimpin hamba Tuhan bilang ini, loh Pak, yang lari itu sekarang waktunya generasi Tuhan lari. Tunggu dulu, generasi Tuhan yang kamu maksud siapa? Kebanyakan 90% orang-orang mengira generasi itu hanya anak-anak muda, betul? Tapi Tuhan gak ngomong anak-anak muda spesifik. Ketika Tuhan ngomong generasi, itu dia berbicara nation, dia berbicara bangsa. Makanya saat Musa mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir, itu bukan hanya anak-anak muda. Halo, itu ada bapak-bapak, oma-oma, opa-opa keluar, tapi rohnya mereka menyala-nyala. Amin. Makanya gini, banyak salah persepsi. Kalau ngomong generasi, udahlah, sekarang waktunya anak-anak muda, bukan anak muda. No, salah. Tuhan gak memilah-milah. Satu bangsa dikeluarkan dari tanah Mesir. Oh my God, that's my generation, kata Tuhan. Betul? So ini, kita harus menangkap momentum ini. Karena ini, yang dipakai itu bukan hanya anak-anak muda, salah. Tapi semua orang yang mengenal namaku, kata Tuhan. Yang mengenal namaku, dia akan kucipta, kubentuk, dan juga kujadikan. Itu berarti bukan cuma anak-anak saudara, tapi saudara juga. Amin.